Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yaitu karakter building dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dia Pratiati Nintias, MSc. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita. Perkenalkan nama saya Muhammad Ainul Adrian Putra dengan NIM 122103333. Nama saya Syafa Fikri Maulana dengan NIM 122100535. Oke. Yang pertama adalah tema atau judul kita yaitu kehidupan sehat dan sejahtera dengan memperhatikan masyarakat di saat pandemi. Oke, latar belakang kesehatan merupakan hal yang sangat penting, terutama di masa sekarang ini karena virus COVID-19, bakteri maupun penyakit lainnya. Virus dan bakteri dapat muncul dan berkembang dimanapun berada dan kapanpun saja. Untuk menjaga agar kesehatan kita selalu terjaga, kita mulai dengan hal-hal sederhana, mulai dari menjaga lingkungan agar selalu bersih dan higienis. Kemudian baik dan buruknya kesehatan bisa jadi dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat yang belum merata di negeri ini, di Indonesia. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kota. Karena itu kita akan membahas lebih dalam apa pentingnya kesehatan lingkungan akibat ketidakseimbangan kesejahteraan di masyarakat dan faktor lainnya demi menunjang kehidupan yang lebih baik serta memberikan saran yang terbaik dari permasalahan-permasalahan tersebut. Tujuan dari penyelesaian makalah ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah karakter building bawah bimbingan Ibu Dia Pratiati Nintias, MSc. Untuk yang kedua yaitu untuk memberikan informasi mengenai kehidupan sehat dan sejahtera. Ketiga, untuk memberikan solusi yang baik dan bijak mengenai permasalahan kehidupan sehat dan sejahtera. Isi pada tahun 1958, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan. Hidup sehat merupakan hidup yang bebas dari semua masalah rohani, mental, ataupun masalah jasmani, fisik. Hidup sehat dapat diartikan seorang yang hidup sehat secara baik, secara mentalnya dan fisik tanpa ada masalah kesehatan sedikit pun. Di zaman sekarang ini kita harus teliti dan sadar bahwa dengan menjaga kesehatan sangat berdampak positif bagi tubuh kita sehingga tubuh kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit. Kemudian 2 tahun yang lalu pada saat corona masuk di Indonesia, tepatnya pada 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan bahwa terdapat 2 warga atau pasien terdampak virus corona dan pemerintah mengkonfirmasi kasus tersebut yang menimpa seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun di Depok, Jawa Barat. Keduanya terpapar virus corona dari seorang warga negara Jepang yang sedang ke Indonesia pada Februari 2020. Selanjutnya pada 7 sampai 24 Maret 2020 tercatat 160 kasus baru. Dan sejak itu kasus corona terus meningkat di Indonesia. Dan begitu juga di bulan April. Kasus meningkat mencapai 200 kasus baru per hari. Dan kemudian di bulan September
melonjak naik berkisar 3.000 kasus per hari. Total keseluruhan kasus positif COVID-19 2020 bertambah 8.074 menjadi total keseluruhan yaitu 743.198 kasus. Kemudian pasien sembuhnya bertambah 7.356 menjadi 611.097 orang dan pasien meninggal bertambah 194 menjadi 22.138 orang. Dengan adanya kasus COVID-19 ini, kehidupan di negeri berubah mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, kemudian dampaknya sangat berpengaruh terhadap pemerintah dan masyarakat. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi semakin melemah, kesejahteraan semakin memburuk dan berdampak pada masyarakat kecil. Pemerintah langsung mengambil sikap dan mengatur strategi untuk membangun dan membangkitkan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi manusia, kemasyarakatan, dan perlindungan secara integrasi dan berkesinambungan. Hingga pada 22 Oktober 2022, Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 mengumumkan penambahan kasus sebanyak 2087. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka total kasus COVID-19 sejak awal muncul 22 Maret 2020 hingga saat ini 22 Oktober 2022 secara kumulatif sebanyak 6.469.276. Nah, dengan sikap dan strategi pemerintah selama menangani COVID-19 ini, pemerintah mulai pulih dan bangkit dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki peran penting untuk terus menjaga kesejahteraan yang ada di negeri Indonesia. Maka kehidupan sejahtera merupakan kehidupan di mana suatu masyarakat merasakan rasa aman, nyaman, tentram, damai, adil, dan makmur, dan dapat diartikan suatu kondisi atau keadaan yang baik dan berkembang di mana seluruh orang yang ada di tempat tersebut dalam keadaan makmur, adil, dan juga damai. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah memiliki perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya masalah finansial yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu juga disebabkan karena globalisasi, lapangan kerja yang tidak memadai, persebaran penduduk, dan lain-lain. Kesimpulan, kehidupan sehat dan sejahtera merupakan kondisi dari tubuh, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kehidupan sehat dan sejahtera merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena setiap individu maupun kelompok yang ada di negeri ini, di Indonesia, menginginkan kehidupan yang lebih baik dan merata, terhindar dari berbagai macam penyakit, lebih bersinergi dan bersemangat, produktivitas meningkat, dan tidak menginginkan kehidupan sebaliknya, yaitu kehidupan yang buruk. Untuk sarannya, untuk membangun kehidupan sehat dan sejahtera, kita bisa membuat program, misalnya meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat, kermas. Dalam gerakan tersebut ada berolahraga secara teratur, kemudian ada makan makanan sehat seperti makan ikan, buah, dan sayur, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Untuk yang kedua, program yang kedua yaitu meningkatkan layanan medis. Pada dasarnya, tingkat kesehatan masyarakat
tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan layanan medis kepada masyarakat. Semakin baik layanan yang ada di masyarakat, maka akan semakin baik juga tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Program yang ketiga yaitu meningkatkan keberagaman dan ketahanan pangan. Nah, di sini ada memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, kemudian membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Kemudian kita lanjut ke tema yang kedua. Tema selanjutnya adalah kerusakan akibat bencana alam dan gempa bumi. Latar belakang bencana alam adalah peristiwa yang terbagi dua berdasarkan pemicunya. Pertama, bencana alam meliputi banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, angin topan, badai tropis, angin topan, angin puting beliung, kebakaran hutan, dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam tidak terjadi secara alami. Contohnya adalah kelaparan yang merupakan kekurangan pangan besar-besaran yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Dua jenis bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa di luar angkasa yang jarang menimpa manusia, seperti asteroid dan badai matahari. Bencana alam meliputi gempa bumi yang disebabkan oleh alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan yang disebabkan oleh faktor alam, hama tanaman, wabah penyakit, kejadian luar biasa, dan kejadian luar angkasa atau benda langit. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah karakter building di bawah bimbingan Ibu Diah Padi Aningtyas, MSc. 2. Untuk menambah pengetahuan tentang bencana alam. 3. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya bencana alam. 4. Untuk mengetahui cara penanggulangan bencana alam terjadi. Di Indonesia berada di atas 3 lempeng Pasifik, India sampai Australia, dan Eurasia. Lempeng-lempeng ini terus-menerus bergeser dan tumpang tindih satu sama lain. Di beberapa lokasi, mereka bahkan melewati satu sama lain. Subduksi terjadi ketika lempeng-lempeng ini untuk sesaat terhubung satu sama lain. Sebagian besar daratan Indonesia terletak di sebelah selatan lempeng Eurasia yang bergerak relatif ke utara. Ia bergerak berlawanan arah dengan lempeng Pasifik yang bergerak ke barat dan bertabrakan dengannya di Indonesia bagian timur. Lempeng Hindia sampai ke Australia juga bergerak ke utara dan selatan relatif terhadap lempeng lainnya. Pergeseran dan tumbukan lempeng-lempeng ini secara konstan menghasilkan banyak letusan gunung berapi dan gempa bumi. Dari tumbukan ini, palung terbentuk yang meningkatkan frekuensi gempa bumi, tambahan, dan letusan gunung berapi. Lempeng setiap benua bergerak dengan kecepatan yang unik. Lempeng Asia, Australia, dan Pasifik masing-masing bergerak pada 7,5, 5,4, dan 10,5 cm per tahun. Dari River dan Press tahun 1998. Pantai selatan Jawa dari Banten hingga Jawa Timur terletak di zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng India Australia. Pulau Jawa, bagian dari lempeng Eurasia, terletak di dekat zona subduksi lempeng India Australia. Saat ini sedang surut di bawah lempeng Eurasia. Di Indonesia, daerah sekitarnya sering menjadi tempat terjadinya gempa bumi.
Jawa memiliki potensi gempa berkekuatan ekstrim karena posisi geografisnya adanya gelombang tsunami. Tak geologis Indonesia, khususnya Jawa, di zona subduksi lempeng bumi ibarat dua sisi mata uang, satu potensi sumber daya alam dan potensi bencana. Bencana alam dapat terjadi secara alami melalui peristiwa alam atau oleh manusia. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut. Satu, menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction, bencana alam dan bencana buatan manusia dibagi menjadi bencana geologis, bencana hidrometeorologi, hazard, bencana biological hazard, bencana teknologi, risiko teknologi atau bahaya, dan degradasi lingkungan. Dua, kerentanan masyarakat, infrastruktur, dan elemen yang tinggi di wilayah risiko bencana, seperti bangunan yang tidak layak dan tidak tahan gempa. Tiga, kapasitas berbagai komponen masyarakat dan pemerintah masih rendah. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, kehilangan tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Salah satu bencana alam yang paling menimbulkan dampak paling besar misalnya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba dan mengakibatkan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Hentakan gempa bumi yang besar dapat mengakibatkan tanah longsor, bangunan roboh, ataupun retak. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi di seluruh dunia. Skala Richter adalah magnitudo yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional dan diukur pada magnitudo lokal 5. Kedua skala itu sama selama rentang numeriknya valid. Gempa bumi berkekuatan 3 atau lebih tinggi hampir tidak terlihat, dan jika berkekuatan 7 atau lebih tinggi berpotensi menyebabkan kerusakan parah di area yang luas. Itu tergantung pada kedalaman gempa. Pada tanggal 14 Januari 2022 terjadi gempa di Banten berkekuatan 6,6 M yang mengguncang Kabupaten Pandeglang, Banten yang berkedalaman 40 km pada pukul 16.05 sore. Gempa tersebut mengakibatkan 738 rumah rusak. Menurut letak dan kedalaman episentrumnya, gempa ini merupakan gempa dangkal yang disebabkan oleh aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme fokus menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme patahan dorong. Gempa dirasakan di Tepusik dan Panimbang di Panderang dengan magnitudo 6 MMI, di Labuan MMI Sumur, dan Lebak 4 sangat terasa. Kemudian MMI 3-4 di Tangerang, Selatan Bogor, Bumi, Canyu, Kalianda, dan Bandar Lampung, dan MMI 2-3 yang berlokasi di Serang, Bekasi, Bandung, Jakarta, Pinsau, dan Kota Agung. Kesimpulannya, bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami atau suatu peristiwa fisik seperti gempa bumi dan tanah longsor dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka.
Saran baiknya pengetahuan mitigasi tentang bencana gempa bumi ditanamkan sejak kecil dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang tanggap bencana serta berguna bagi nusa dan bangsa, dan mengupdate alat pendeteksi gempa supaya lebih akurat dalam mendeteksi gempa. Oke, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.